Masih pada pergi. Iya. Bobo ya? Adam ya? Adam di sana. Di Masjid Adam. Hah? Penuh. Banyakan banyakan video. Nanti kartu singkatnya berapa? 11 giga. Lagian itu kan bakal hilang kan kalau udah dikirim mah hapus. Kalau udah masuk YouTube itu nggak ngaruh sama memori. Iya. Kalau udah masuk YouTube video itu nggak berpengaruh sama memori. Iya. Cuma videonya harus dihapus. Setelah di-upload ke YouTube, nah videonya hapus. Biasa kalau orang bikin takbir kok beda-beda ya. Misalkan Fatihah itu ada yang bilang kullu saulillah lahumul Fatihah, ada yang saulillah lahumul Fatihah. Saiful lillahi. Saulillahi lahum. Tulisannya Saiful gede. sin besar. Sin titik 3. Saiful lillahi lahumul Fatihah. Saulillahi lahumul Cuma diidgham bilagurakan. Tanwin itu Saiful ada tanwin di ujung. Di depannya bertemu lam. Itu kan idgham bilagurakan. Jadi Saiful lillahi lahumul Fatihah. Itu lahumul. Ada kan lahum al-Fatihah. Kalau diwakil di lahumul Fatihah. Jadi asalnya lahum. Dhamir hum itu kan banyak menunjukkan jamak muzakkar ghaib. Banyak gitu kan. Dan orangnya nggak hadir di depan karena udah wafat semua kan. Nah, itu kalau yang kita hadiahi, yang kita kirimin Fatihah banyak, lebih dari 3, pakai hum, lahumul Fatihah. Tapi kalau umpama yang kita kirim Fatihah, pahala Fatihah perempuan semua, jangan hum, hunna, lahunnal Fatihah. Pakai hunna, dhamir hunna kan huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna anana. No. Jadi sesuaikan dhamirnya. Terus kalau umpama yang kita kirim pahala Fatihah 1 orang laki-laki, jangan lahum, jangan pakai hum. Pakai lahu, lahul Fatihah. ada lamnya bisa ya, lahul. Iya, lahu amal Fatihah. Lahu itu kan baginya. Iya. 1 orang tuh laki-laki. Tapi kalau 1 orang perempuan, laha. Seperti Allah maghfir lahu laki-laki, Allah maghfir lah perempuan, gitu kan. Nah, tergantung. Kalau laki-lakinya banyak, ini laki-lakinya ya banyak, cuma laki semua. Lahumul Fatihah. Kalau laki-lakinya dikirim Fatihah 1 orang, lahul Fatihah. Kalau laki-lakinya banyak, laki-laki doang hum. Tapi kalau laki-laki perempuan banyak, laki-laki perempuan banyak, tetap hum. Lahumul. Tapi kecuali kalau khusus perempuan semua tuh, yang nggak ada laki-lakinya, lahunnal Fatihah. Nah, jangan sampai begini. Ini saya bukan kata siapa-siapa, saya dengar sendiri. Jadi itu ahli kubur yang disebutin banyak banget, dari A sampai Z. Banyak kan ya. Ujung-ujungnya pakai dhamir hu. Hu itu kan dilalanya kan mufrad muzakkar ghaibah. Jadi menunjukkan 1 orang ketiga tunggal lah. Di awal ahli kubur yang disebutinnya banyak, dari A sampai Z. Ujung-ujungnya lahul. Lahu al-Fatihah itu nggak nyambung. Nanti yang kena di bawah 1, yang pertama doang itu. Yang pertama disebut. Yang kedua ke bawah nggak kebagian Fatihahnya. Karena domainnya nggak sesuai. Nggak paham dia. Emang nggak paham naunnya. Udah saya kasih tahu, tapi nggak langsung melalui orang dekat dia. Kalau tadi Mas, yang puluh lahumul Fatihah. Nggak pakai sya'ulillah. Puluh lahumul Fatihah. Iya. Itu orang tadi tuh yang baca itu. Gimana coba gimana kalimat lengkapnya? Contohnya misalkan Sumailah berarti ujian kubur guna muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat. Puluhum kali. Untuk mu'minat khususon banyak nih. Puluh lahumul Fatihah. Puluh lahumul Fatihah. Puluhum murad. Puluhum lahumul Fatihah. Puluh lahumul. Saya belum pernah dengar tuh puluh lahum. Itu artinya apa bahasa puluh lahumul?
Tulisannya kalau misalnya tulisan Arabnya kaf lam sidado makul lam domahlu kulun berarti kan berarti semuanya kulun. Cuma bagusnya pakai damir hum, didapatkan disandarkan ke damir hum. Kulhum semuanya. Baru lahumul fatihah. Kulhum lahumul fatihah. Atau kulhum al-fatihah boleh? Sebenarnya nggak usah pakai kulhum, udah aja langsung saya kulilah. Karena udah ada di lahum itu udah kena. Yang salah? Sebenarnya nggak salah, cuma itu pemborosan kata. Batin kata-kata. Kullu lahumul itu pemborosan kata, tapi nggak salah. Ya. Tidak salah. Tapi saya belum dengar, Pak, ini takutnya salah hurufnya. Saya susah ingat-ingat itu karena yang kita ada kan ketua DKM. Sekarang itu mana-mana semua pastor dia mimpi, kecuali pada tali. Kalau pada Bali masih Jadi di ujungnya suka ada kalimat kullu gitu. kullu lahumul fatihah. Kullu lahumul fatihah. Berarti didomkan kali kulun kan juga asalnya kulun. Kulun itu kan tiap-tiap artinya atau seluruhnya. Semuanya. Nah, berarti kan ada tani itu di lam. Nah, di depannya kan ada lahum. Berarti tani bertemu lam itu berguna berarti mungkin tani sama dengan kulul lahumul gitu mungkin. Kulul lahumul fatihah. Itu boleh kalau gitu. Boleh. Cuma kalau menurut saya itu pemborosan kata. Semestinya seyogianya nggak pakai kulun lagi, udah langsung lahum udah kena. Atau kalau kullu syai'un lahumul tambah boros lagi. Gak usah pakai kulun sebenarnya. Itu masuk ke kullu, maka saya bingung. Kalau saya kan dari guru saya ngajarinnya Nggak ada. Syai'ulillah. Iya. Nggak ada juga tanya itu dari mana gitu. Apa gue share kan besok ya? Kalau perlu rekam aja deh. Saya jadi penasaran nih. Iya. Atau kalau perlu orang sudah harus sini deh. Nggak mungkin lah. Ada ketua DKM. Oh, dia mama Bapak. Terus dia mah Manggil siapa? Manggil Iya, siapa? harus ke saya gitu. Oh gitu, luar biasa. ini nggak nyala-nyalain, bahasa cuma saya pengen tanya aja. Yang Iya, saya yang salah. Itu namanya klarifikasi. Yang saya salah, karena begini juga saya dapat dari guru saya. Gitu. Kalau ada yang benar saya benar ya udah, nggak ada masalah. Karena tempat saya juga ada ustadz itu yang kalau ini bikin doa itu menurut saya nggak tepat ya pada saat itu. Jadi kalau dia bikin doa apa namanya Robin Firly, Wali Hidayah, waktu mau kamar bayi nasabiro. Ya, itu namanya gue muafakoh, namanya enggak sesuai dengan keadaan, enggak muktadol hal namanya, enggak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya orang di belakang mengalami banyak, tapi dia pakai ya mutakalimah dah. Di mana ia mutakalimah itu menunjukkan kepada diri sendiri. Rabbi firli, ya Allah ya Tuhanku ampunilah aku. Padahal di belakang ada yang mengamini, berarti yang di belakang nggak kebagian. Nah seharusnya ia mutakalimah adanya yang menunjukkan kepada diri sendiri diganti pakai nun mutakalimah goer. Jadi Rabbana firlana, maksudnya kami, tapi kebagian yang belakang itu pasti nggak paham nahu tuh Pak. Kalau itu nggak paham nahu. Ada lagi dulu Ustaz Rizwadi aja yang ketua DKM itu bilang gini, Robbi habli minas solihin. Harusnya kan Rabbana hablana minas solihin. Dia Robbi habli minas solihin. Tapi ketika dengar saya baca, ada di situ berubah. Iya, Rabbana hablan. Itu memang Quran. Tapi itu bukan, ulama mengatakan itu bukan berarti merubah Quran. Tetap Quran mah nggak bisa dirubah. Cuma ini Quran dijadikan doa sama kita. Karena memang isinya doa. Kalau berdoa ya harus mutadol hal sesuai dengan keadaan, kenyataan. Nah jamaah di belakang mengamini, kan mereka mengamini betul ingin kebagian doa kita yang kita baca. Nah kalau mereka nggak kebagian, tadi bilang pelit, lu berdoa untuk diri sendiri. Berasa di belakang amin sampai nguak amin. Nggak kebagian juga. Di mana imam ini? Egois imam ini. Mas saya dengar ceramah gini. Kalau doa ketika sujud kan diajarkan kita sujud terakhir kita doa saja. Nggak boleh doa pakai yang ada di Quran. Gimana menurut saya? Kalau sujud terakhir. Jadi pas sujud terakhir itu kita boleh mengucap doa yang ada di Quran. Kata siapa itu? Misalkan Ustaz Adi Hidayat. Alasannya apa alasannya? Ya pokoknya nggak boleh diucapin, nggak boleh. Dia harus ada alasannya apa? Alasannya secara hukum, dalil, Quran atau hadis. Kalau niatnya, gimana ya? Ada apa di kemarinnya? Udah mau habis kata saya. Kalau diucapin dalam hati boleh, tapi kalau diucapin nggak boleh.
Kalau ngambil dari Quran. Kalau doanya dari Quran. Kalau dari Quran. Bolehnya diucapin dalam hati, tapi nggak boleh diucapin. Cuma saya penasaran itu dari mana, dari gitu. Kita saya cari videonya ya, kalau ada Iya, saya itu aja. Kan kalau seorang narasumber ketika membolehkan dan atau tidak membolehkan terhadap suatu perkara, itu sebaiknya kan dilengkapi dengan dalil supaya orang lain jadi nggak ragu-ragu. Ada ini nggak? Kalau mas ya? Nggak sih, saya sempat saya kirim. Ya enggak. Setahu saya itu Habib itu ngejelasin ke saya kalau doa itu pakai bahasa Arab boleh diucapin. Tapi kalau bahasa selain bahasa Arab, itu kan bahasa Sunda. Nah kalau itu betul. Dalam hati, Kalau biar itu, nggak batal. kalau itu betul, kalau seperti itu statementnya. Itu menurut saya Habib maksudnya. Tapi kan katanya beda lagi. Itu Iya. kalau doanya ada di Quran nggak boleh dipakai dalam suci kan. Itu saya belum pernah menemukan itu. Emang kadang-kadang wah itu suka beda. Ada sedikit perbedaan. Kadang sama, kadang beda Mas ya. Iya. Tapi agak bingung juga, baru juga. Tapi dia akhirnya sama sama kita, alkitabnya sama. Kalau Iya. alkitab mah. Saya sih masih banyak percaya sama dia. Jadi gini Pak Andi, Iya. ayat-ayat Quran ketika kita gunakan untuk berdoa itu jadi doa. Jadi doa. Kan banyak tuh di Quran tuh ayat-ayat Quran yang isinya doa kan, seperti doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, itu kan ayat Quran. Seperti Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la tu'akhidna in nasina, itu kan ayat Quran. Iya. Nah, ketika kita gunakan ayat itu untuk berdoa jadi doa udah. Kayak yang tadi baru Ustaz ya? Iya. Al-Baqarah berapa? Iya tadi. Iya. Nah, oleh karena kita gunakan untuk doa, ya udah doa. Dan di hati kita niatnya jangan niat baca Quran, niat berdoa aja udah. Cuma doa dari Al-Quran gitu. Oh mungkin itu kali Ustaz, nggak boleh diniatin baca Quran. Nah, itu harus nggak boleh, saya setuju. Berarti Ustaz ketika sujud nggak boleh niat baca Quran. Oh. Karena posisi sujud. Kecuali kalau posisi kan disunahkannya baca Quran itu bagi orang yang sedang sholat posisi berdiri Pak. Oh iya Posisi benar. berdiri, Fatihah sudah berdiri. Udah, itu kayak Kecuali orang yang sakit nggak bisa sholat berdiri, boleh baca boleh Quran sampai duduk. Kalau di sujud memang buat tempatnya, bukan tempat untuk baca Quran. Makanya niatnya jangan niat baca Quran. Tapi kalau niatnya doa ya jadi doa udah nggak apa-apa. Iya kayaknya penjelasan Gitu maksud begitu. Penjelasan begitu. Iya. Ya takutnya Pak Andi salah menyampaikan ke saya gitu. Kayaknya penjelasan begitu Ustaz. Jadi tergantung niatnya. Jadi nggak boleh Betul. sujud niat baca Quran, tapi Nggak boleh. niatnya berdoa. Memang bukan tempatnya. Iya benar. Ya, ada syukur. Tapi kalau misalnya ayat Quran tersebut kita jadikan doa, niat dalam hati berdoa nih itu boleh. Jadi niatnya berdoa, Diucapkan nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, karena bahasa Arab. Kecuali bahasa selain bahasa Arab nggak boleh, batal doa. Saya begini bahasa kalau misalkan dapat dari YouTube berarti harus selalu saya tanyakan. Iya. Dan ketika saya dapat Nah, dari YouTube, menanyakannya bagusnya jangan melalui HP, jangan melalui WA, langsung ke sini data. ini saya tanya langsung kan. Kadang-kadang saya melalui WA nggak sempet jawabnya. Iya. Apalagi kalau sudah sibuk itu, aduh, kan harus nitip dulu lama. Iya. Kita banyak tahun kita umpamanya. Kan kalau istilah di iklan di televisi mana sempat. Good time. Gak ingat apa tuh. Saya lebih meskipun beliau orang terkenal, titelnya luar biasa, tapi ketika saya belum paham atau belum yakin, saya lebih percaya sama Ya, guru klarifikasi. saya yang begini atau Iya. depan begini. Klarifikasi. Kalau ilmu tinggian dia, saya nggak ada apa-apanya. Cuma kan Pak Andi kan udah tahu keseharian saya, rumah saya di sini, istrinya seperti ini. Nah itu. Tapi enggak, juga ke sini enggak pulang-pulang. Nah, Iya, kalau saya jadi ya, itu isyarat dia pengen pulang. Bukannya gitu, akhirnya kalau udah ngobrol Jeleknya saya begitu Pak Ustaz, kalau udah ngobrol dia nggak mau berhenti. Berarti ada mau tanya lagi nggak? Udah, belum mau maghrib, udah mau asar. Sekarang hari apa sih Senin ya? Bentar saya. yang di itu sama luas juga ini. Jadi misalnya 4 hari ini ketika tahun terakhir. Sama sih Coba baca tadi. Ketika apa? misalnya 4 hari ini ketika tahiyat terakhir. Tahiyat terakhir. Tahiyat terakhir. Keluar. Apa tuh? Ya kirain udah apa yang pengen ditanyain? Gak apa-apa itu dilihat. Jain aja. Berapa? Apa tuh?
Sini atau HP-nya sini sama saya. Jadi jangan yang Oh, ini buah ya. Oh, Nanti Allahumma inni a'udzubika min adzabika jahannam wa kalau udah baca itu doa yang lain udah ngikut ya jadi udah jelas suaranya Bu. habis. Udah. Ya, ini teman, ini namanya doa ini. Itu disebutnya kalau dalam kitab Atumin Masturo. Masturo. Iya, artinya doa yang sering dibaca Rasul itu. Iya betul. Dan kita juga suka baca di ayat terakhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Iya. 4 hal itu. Pertama, minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur kan, dari fitnah. Iya, jangan masih dajjal ya. Bagus itu. Itu sering dibaca sama Rasul dah. sedikit hari baca itu. Iya. Oh, sejuta. Tahiyat akhir. Iya. Habis itu Kalau mau dari saya, di setiap sujud terakhir dalam sholat ya, apakah sholat fardu atau sholat sunnah, kalau mau mengamalkan dari saya ini mas, siap, siap. minta husnul khotimah kepada Allah. Doanya kan? Doanya begini, Allahumma ja'alni husnal khotimah ya kali. Husnal. Husnal khotimah. Allahumma ja'alni husnal khotimah. Misalnya kita sholat zuhur, nah di sujud terakhir setelah kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, sebenarnya kan tumanina dulu, jeda dulu sebentar, tumanina namanya, bukan wajib. Nah baru kita baca Allahumma ja'alni husnal khotimah 3 kali. Artinya Allah jadikanlah matiku dalam keadaan husnul khotimah. Karena sebaik-baik rezeki adalah rezeki berupa husnul khotimah.